Nama saya Anton Wijaya, jabatan saya SLR 77. Namun jujur saja, jabatan itu saya peroleh karena hasil KKN, ya, karena kebetulan ya merupakan keluarga daripada pendiri SLR 77. Nah, SLR 77 yang kita kenal merupakan restoran Indonesia cepat saji, ya, yang sekarang cabangnya sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan beberapa di mancanegara. Didirikan pada tahun 1982, ya, jadi udah lumayan umurnya, sudah 27 tahun, ya, jadi sudah sangat jadul, ya. Dan pada mulanya memang didirikan ini karena ibu saya itu menang perlombaan membuat es teler, ya, itu pada tahun 1980, ya. Jadi ibu saya menang dalam lomba membuat es teler 77 es teler. Namun pada waktu itu tentu saja walaupun terinspirasi untuk membangun usaha es teler, tapi bukanlah suatu hal yang pada saat itu sebenarnya orang tua saya dan kakak ipar saya yang sebagai pendiri SLR 77 sebenarnya orang pengusaha. Jadi bayangkan dari tahap menjadi tukang bakso, ya, tukang es teler itu tidaklah mudah. Itu membutuhkan suatu keputusan yang luar biasa beraninya. Nah, inilah pendiri daripada SLR 77, ya, sudah sangat jadul, ya. Dan kalau kita lihat SLR 77 selalu menyandang kata juara Indonesia, ya. Nah, saya ada alasannya karena memang sampai sekarang selalu juara Indonesia, karena sampai sekarang belum ada perlombaan es teler lagi, ya. Jadi satu-satunya perlombaan yang diikuti oleh ibu saya dan tidak pernah diadakan lagi. Oleh karena itu sampai sekarang tetap juara Indonesia, ya. SLR 77 kita sangat kenal karena makanannya khas, yaitu makanan Indonesia yang dari awal itu memang diinspirasikan dari makanan sehari-hari, makanan jalanan, ya. Percaya atau tidak, sejak dibuka walaupun bentuknya warung, es teler sudah mempunyai suatu jati diri yang kuat. Warnanya itu khas sekali, kuning, merah, hijau, ya, sampai sekarang merupakan suatu gambaran yang sangat khas sekali dari SLR 77. Nah, ini merupakan satu cikal bakal bagaimana SLR 77 mengembangkan usahanya. Pada waktu SLR 77 kecil, tentu saja mereka tidak mampu untuk melakukan beriklan, ya. Jadi suatu kiat yang sangat menarik. Kami melakukan banyak sekali aksi-aksi sosial, ya, yang pada akhirnya banyak oleh media massa. Jadi SLR terkenal bukan dari iklan yang besar, tapi dari kegiatan-kegiatan yang banyak diliput oleh media massa. Jadi hampir semua media massa itu telah meliput kegiatan-kegiatan SLR, ya. Sampai sekarang kiat-kiat ini masih dilakukan. Kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang pada akhirnya banyak peliputan-peliputan yang sangat menguntungkan usaha SLR 77. SLR 77 bisa mencapai mancanegara karena kami melakukan satu sistem kerjasama waralaba, ya, franchise. Nah, franchise itu tidak mudah, namun kami membuat franchise waralaba syariah, jadi kerjasama. Jadi bagi hasil untung sama-sama, sama. Sekarang ya lumayanlah, sudah 200 cabang dan sudah ada di Australia, Singapura. Sebentar lagi kita akan ke Jeddah dan Malaysia, ya. Nah, tempat di mana Anda sekarang berada merupakan konsep baru yang retro,
ya. Jadi semua baik itu suasananya, dekorasinya, makanannya selalu terinspirasi dari hal-hal yang sifatnya jadul, ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu adalah contoh rumah tahun 30-an, ya. Nah, kita seragamnya pun menarik sekali. Bayangkan seragam dulu sama seragam kita, ya. Kalau bedanya dulu yang pakai mungkin encim-encim, sekarang anak muda, ya. Namun ini masih retro, bayangkan. Jadi bentuknya seperti kebaya gitu loh. Ya, jadi ini merupakan satu seragam yang terinspirasi dari kebaya zaman dulu. Makanannya pun demikian. Ada lontong tukang. Nah, lontong tukang ini tidak sama dengan lontong sayur atau lontong Betawi. Jadi ini khas dari daerah Tangerang, di mana ayamnya itu ayam tukang namanya. Demikian juga pindang bandeng. Pindang bandeng nenek moyang, ya, ini hanya ada di daerah Tangerang dan sangat populer bagi orang-orang Tionghoa, ya, peranakan gitu, ya. Biasanya kalau pada hari raya Tionghoa itu selalu ada, ya. Ini sudah terkenal sejak tahun saya rasa udah puluhan tahun, ya. Dan kita punya lalapan pun di sini sangat istimewa. Di resto ini lalapan kita sambalnya bukan sambal terasi, tapi sambal tauco, ya. Ya, mudah-mudahan Anda yang belum mencoba hari ini, nah Anda bisa mencoba lalapan sambal tauco. Nah, saya rasa ini juga merupakan kreasi kita yang baru. Tapi sekali lagi, jangan melupakan hal-hal yang jadul, karena itu merupakan suatu inspirasi untuk masa depan kita. Terima kasih.